memang Pak Prabowo sudah lama sebenarnya ingin bertemu dengan Ibu Mega. Oh, Jadi ada keinginan besar dari Pak sudah Prabowo. Ya. 1 tahun yang lalu. Dalam waktu dekat ini saya kira Ibu Mega kepingin juga ketemu. Karena memang hubungan mereka itu baik-baik saja dari dulu. Sulit mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang tidak baik. Nah, jadi saya percaya sesudah selesai putusan MK ini, mereka akan bertemu. Jadi kalau misalnya Saudara Ganjar, Saudara Mahfud, kelihatan seolah-olah keras persaingannya dengan Pak Prabowo dan Gibran, tetapi Ibu Mega tetap memegang prinsip bahwa dia bukanlah musuhnya Prabowo. Dan itu diyakini betul oleh Pak Prabowo bahwa Ibu Mega tidak memusuhi dia. Ini kan mereka ini sudah negarawan ya. Jadi kepentingan bangsa membuat mereka harus kerjasama. Tidak boleh berseteru sebab rakyat kita ini sekarang memerlukan kepemimpinan yang bisa mensejahterakan mereka. Halo para sobat Podcast 9, jumpa lagi kita. Kali ini kita akan membicarakan hubungan antara mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan calon Presiden Republik Indonesia yang baru, Prabowo Subianto. Tetapi seperti biasa, saya mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengangkat, membahas, mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi, serta human interest yang melingkupinya di publik. Podcast 9 bersifat independen, kritis, tapi tetap berimbang. Dan untuk narasumber kali ini, beliau adalah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra dan dulu pernah menjadi ketua fraksi MPR dan juga dikenal sebagai anggota DPR yang kala itu vokal. Dan kebetulan beliau adalah salah satu pendiri dari Podcast 9, yaitu Bung Martin Huta Barat. Selamat ketemu lagi Bung Martin. Ya. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Pak ya. Kelihatannya sih sehat aja nih Pak ya. Pak Martin, kita akan membahas ini bagaimana hubungan antara Megawati dengan Prabowo ya, terutama pada masa yang akan datang ya. Saya lihat waktu ada Pak Prabowo Open House, Pak Martin ada di sana, Pak Martin. Oh iya. Ada ya Pak Martin ya. Iya. Tapi Bu Mega nggak ada di sana. Nah, Pak Martin ya, kira-kira ya, ini kan momentum Lebaran, momentum buka puasa halal bihalal antara Prabowo dan Megawati belum jumpa juga ini ya. Padahal orang banyak menanti-nanti momentum itu. Pertanyaan saya, apakah mungkin ya? Apakah mungkin dalam waktu yang tidak lama ini Prabowo bakal jumpa Mega? Atau jangan-jangan dia udah ketemu tuh, tapi pers tidak diberitahu. Gimana nih, Bung Martin? Saya kira memang itu pertanyaan banyak orang. Ya. Sebenarnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega jadi nggak ketemu. Iya. Dan 1 bulan terakhir itu menjadi berita. Ya. Nah, mengapa orang mempertanyakan ini? Ya. Karena memang ini calon presiden terpilih dan juga mantan presiden yang selama ini kita lihat agak berseberangan dalam pemilihan presiden yang kemarin. Betul.
Jadi wajar kalau orang bertanya. Memang sebelum-sebelumnya hubungan mereka itu kalau acara Lebaran begini selalu bertemu dan selalu dilihat di media massa bagaimana hubungan itu akrab. Nah, tetapi apakah akan betul ketemu atau tidak? Tunggu, saya potong, Pak. Mereka belum ketemu kan, Pak, ya? Saya kira belum ketemu. Saya kira belum ketemu, sebab direncanakan akan ketemu sesudah hasil keputusan MK pada Senin yang akan datang. Memang Pak Prabowo sudah lama sebenarnya ingin bertemu dengan Ibu Mega. Oh, ada keinginan besar dari Pak Prabowo. Sudah 1 tahun yang lalu. Tetapi jauh sebelum Pilpres, Pak Prabowo berharap bisa dapat bertemu. Beberapa kali minta Ibu Mega bisa menerima beliau. Nah, tetapi dalam waktu dekat ini saya kira Ibu Mega kepingin juga ketemu. Karena memang hubungan mereka itu baik-baik saja dari dulu. Saya lihat pada saat Pilpres tahun 2009, Ibu Mega dan Pak Prabowo itu berpasangan untuk jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Mega waktu itu presidennya, wakilnya Pak Prabowo ya. Dan kemudian partai PDIP dan partai Gerindra itu 5 tahun itu solid kerjasama sebagai partai oposisi atau partai pengimbang lah ya. Jadi di luar pemerintahan Bapak SBY waktu itu. Nah, jadi rasa-rasanya sulit mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang tidak baik. Nah, jadi saya percaya sesudah selesai putusan MK ini, mereka akan bertemu. Sebab kepentingan bangsa akan lebih nomor 1 dibandingkan dengan kepentingan yang lain. Dan mereka ini kan sama-sama pemimpin bangsa kita ya. Iya, tapi kan Bung Martin, kalau kita lihat sekarang, ini kan antara Prabowo ya, head to head dengan jagoan dari PDIP, khususnya jagoan yang di-endorse oleh Mega. Ya, dalam hal ini Prabowo dengan Gibran ya di satu sisi sebagai calon berhadapan-hadapan dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya. Dan kalau kita lihat dalam debat di TV ya, cukup sengit lah ya. Bahkan Mahfud memberikan nilai yang rendah buat kepemimpinan Prabowo. Tentu dalam hal ini orang merepresentatifkan Mahfud dan Ganjar itu dari representatif dari PDIP, khususnya dari Megawati ya, apalagi Mahfud memang di-endorse khusus oleh Megawati. Nah, apakah di dalam persaingan yang demikian keras itu tidak ada masalah? Kok Pak Bung Martin begitu yakin gitu loh bahwa mereka baik-baik saja? Mereka ini kan sudah pemimpin-pemimpin kita. Jadi bisa membedakan satu dinamika demokrasi, pilpres, dengan seorang pikiran ataupun seorang integritas dari pemimpin. Jadi saya yakin betul. Walaupun mereka ketika menjadi calon presiden masing-masing itu, maksud saya pihak Ganjar dan pihak Prabowo panas juga itu, Pak. Ya, itulah dinamika di antara calon-calon yang berkompetisi di hadapan publik. Tetapi bukan berarti misalnya partai-partai pendukungnya juga akan sama bentuk dinamikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya Saudara Ganjar, Saudara Mahfud, kelihatan seolah-olah keras persaingannya dengan Pak Prabowo dan Gibran, tetapi
Ibu Mega tetap memegang prinsip bahwa dia bukanlah musuhnya Prabowo. Dan itu diyakini betul oleh Pak Prabowo bahwa Ibu Mega tidak memusuhi dia. Gitu. Jadi saya pernah mengalami suatu saat ketika almarhum Taufik Kemas meninggal. Sesudah beliau wafat, timbul persoalan. Pengganti Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR itu siapa? Dan apakah bukan wewenang MPR secara bersama-sama untuk memilih penggantinya? Nah, pada waktu itu kita melapor ke Pak Prabowo. Pak Prabowo memberikan petunjuk bahwa pengganti almarhum Pak Taufik Kemas serahkan kepada Ibu Mega. Biar Ibu Mega yang menunjuk siapa penggantinya, tidak perlu fraksi-fraksi di MPR itu membuat rapat sendiri secara khusus untuk mencari penggantinya. Tetapi Ibu Mega sendirilah yang seharusnya memberikan usul siapa yang akan dijadikan, dan itu yang kita tetapkan, kita terima sebagai ketua MPR yang baru. Jadi saya lihat Pak Prabowo itu dari dulu selalu hormat kepada Ibu Mega. Bahkan setiap kali ketemu, walaupun kadang-kadang di Pilpres itu berbeda, Ibu Mega mendukung Jokowi, Pak Prabowo maju sebagai rivalnya Pak Jokowi, tapi setiap kali ketemu, Pak Prabowo tidak pernah lupa memberi hormat secara militer kepada Ibu Mega. Dan itu saya kira sangat dihargai Ibu Mega, bahwa Pak Prabowo tidak pernah merasa bermusuhan kepada Ibu Mega gitu. Kan di luar banyak cerita Bu Mega juga banyak membantu, bahkan merayu dan juga meminta Prabowo untuk kembali ke Indonesia waktu dia di luar negeri ya. Nah, apa cerita-cerita itu betul Pak? Menunjukkan hubungan keakraban mereka. Memang waktu itu Gus Dur menghubungi Pak Prabowo. Kenapa harus di Jordan berbisnis? Datang saja ke Indonesia, bantu kita. Kita lagi sekarang menghadapi persoalan berat. Waktu Gus Dur sebagai presiden kan wakilnya Ibu Mega. Jadi dari sejak awal pun tidak pernah ada titik-titik perseteruan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini orang yang sangat menghormati Bung Karno. Sangat menghargai Bung Karno, dan kalau kita lihat pikiran-pikiran Pak Prabowo itu ada dalam bukunya Paradoks Indonesia. Itu sangat sejalan dengan cita-cita dan pikiran Bung Karno. Jadi Pak Prabowo, saya nggak bawa bukunya, kalau bawa saya kasih lihat. Saya udah baca itu bukunya. Ya, bagus sekali bukunya. Jadi Pak Prabowo mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat besar dan kaya. Kita memiliki sumber alam yang kaya raya. Kita memiliki sumber daya manusia yang hebat. Tapi kok rakyat kita ini miskin? Kok rakyat kita masih banyak yang melarat? Kok kekayaan kita yang besar itu dibawa keluar? Tidak tumbuh dan besar di Indonesia. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan pikiran Bung Karno. Bagaimana kaum marhaenis ini harus kita tolong, dan ekonomi kita harus tumbuh berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus berdaulat. Nah, itu sejalan dengan pemikiran Bung Karno. Sama-sama nasionalisnya, Pak ya. Sama-sama nasionalisnya. Nah, dan mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa di partai kami itu, partai ini maksudnya apa? Partai Gerindra. Oh, Gerindra, oke. Dewan Pembina itu adalah satu hierarki yang tertinggi. Jadi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Partai, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai itu adalah Ibu Rahmawati almarhum. Nah, apa nggak menarik Pak? Itu justru kan antara kita juga udah tahu lah, bukan rahasia umum, antara Rahmawati dengan Megawati ini tidak selaras lah ya, kalau tidak mau dibilang ada perbedaan-perbedaan pandangan yang tajam. Apa tidak mengganggu hubungan Prabowo dengan Mega? Oh, tidak.
Tidak, justru saya lihat bahwa Ibu Mega mengerti betul mengapa Pak Prabowo dekat dengan almarhum Ibu Rahmawati, karena memang Ibu Rahmawati ini merasa cita-cita Bung Karno itu ada dalam diri dan pikiran Pak Prabowo. Saya pernah tanya kepada almarhum Ibu Rahmawati, Ibu sebenarnya apa yang membuat Ibu begitu dekat dengan Pak Prabowo, menjadi pengurus di Partai Gerindra, mengapa tidak di partai lain? Ibu Ini Rahmawati, Bapak bertanya ke Bu Rahmawati almarhum ya, almarhumah. Nah, Ibu Rahmawati mengatakan, saya merasa menemukan bahwa cita-cita Bung Karno, nasionalisme Bung Karno itu sejalan antara yang saya pikirkan dengan yang dipikirkan, yang dikerjakan oleh Pak Prabowo. Nah, jadi saya kira ada hubungan yang baik, ya, yang dekat Pak Prabowo dengan keluarga Bung Karno, dengan Ibu Mega. Jadi sangat dihormati sebenarnya. Jadi Pak Prabowo sangat menghormati keluarga besar Soekarno ya, termasuk Rahmawati dan Megawati. Tapi dalam catatan saya, Bung Martin, itu kan saya nggak tahu apakah ini clash, beda pendapat atau bagaimana menafsirkannya. Ada kasus batu tulis kan? Ya. Di batu tulis waktu itu disepakati presidennya adalah Mega, wakilnya Prabowo ya. Tetapi nanti kalau misalnya tidak berhasil, presidennya akan Prabowo ya, baru PDI mungkin wakilnya atau setidak-tidaknya mendukung. Dan itu ada pernyataan tertulis gitu loh Pak. Nah, pihak Prabowo apa tidak merasa dikhianati kemudian ya, kalau kita pakai istilah yang lebih tegas, dan bahwa kemudian PDIP tidak melaksanakan hal itu gitu loh Pak. Muncullah Jokowi yang kemudian diusung oleh PDI. Ini gimana kasusnya nih Pak? Dan terutama juga dalam konteks hubungan antara Prabowo dengan Mega Pak. Jadi memang pada tahun 2009, pada saat proses pencalonan presiden dan wakil presiden itu, sampai pada hari terakhir penutupan pencalonan, memang ada dialog yang alot ya dalam perundingan di batu tulis. Tapi akhirnya malamnya, sebelum besok akhir pendaftaran, dicapailah kesepakatan. Kita semua. Itu alotnya gimana Pak? Alotnya adalah mengenai prinsip-prinsip apa yang mau diperjuangkan sesudah kepemimpinan ini kalau berhasil. Misalnya pada waktu itu dirasakan perlu meningkatkan penegakan hukum. Misalnya dirasakan perlu meningkatkan pemberantasan korupsi. Jadi program-program yang seperti ini disamakan. Jadi ada kealotan. Tapi soal personil siapa presiden dan wakil presidennya udah nggak ada masalah itu Pak ya waktu itu. Awalnya kan Ibu Mega sudah pernah tidak berhasil. Iya. Ada keinginan sebagian orang mengapa tidak menampilkan Pak Prabowo saja dulu sebagai figur yang masih baru gitu. Nah, tetapi ada pikiran juga bahwa bagaimanapun juga Ibu Mega diusung oleh partai besar dan Gerindra sebagai partnernya PDIP, apa tidak salahnya menjadi pendamping Ibu Mega nanti pada saat ada pemilihan presiden tahun 2014 dibuat agar Pak Prabowo yang akan meneruskan Ibu Mega. Nah itu waktu itu menjadi kesepakatan dalam akhirnya disepakati itu, Mega yang menjadi presiden, calon presiden, Prabowo calon wakil presiden. Satu paket itulah ya. Dan tahun 2014 Pak Prabowo yang akan menjadi calon presiden, sedangkan calon wakil presidennya Ibu Mega, PDIP yang akan menunjuk siapa. Nah, jadi pada saat Pak Jokowi jadi gubernur, itu juga atas dukungan PDIP dan Gerindra. Dulu Pak Prabowo mendukung Jokowi ya Pak? Ya, luar biasa. Jadi gubernur DKI kan gitu. Waktu itu Jokowi masih belum siapa-siapa selain wali kota
Solo. Solo ini yang benar. Okay. Nah, lalu pada waktu itu Pak Jokowi tahu persis ada perjanjian batu tulis ini. Sehingga tahun 2014 seharusnya Pak Prabowo lah yang jadi calon presiden. Tetapi ini memang Pak Jokowi ini memiliki kelihaian, pintar. Kalau ada satu tujuan yang mau dicapai, memang beliau lihai. Entah bagaimana caranya, Pak Jokowi bisa meyakinkan PDIP dan Ibu Mega bahwa beliaulah yang pantas dicalonkan jadi calon presiden. Sehingga PDIP waktu itu seharusnya mencalonkan Pak Prabowo, tidak jadi gitu. Nah, memang di antara kita-kita, kader-kader partai waktu itu yang merasa agak sakit juga. Kenapa tidak jadi gitu, ditepati perjanjian kita. Tapi kalau Pak Prabowo saya lihat dia kalem-kalem aja, tidak terlalu terpengaruh. Oke Pak, jadi kalau dari situ kita bisa lihat ada dua hal ya Pak. Yang pertama, memang Jokowi sudah memiliki insting atau trik-trik politik dari awal ya, sehingga harusnya PDIP mencalonkan Prabowo, justru mencalonkan dirinya. Dan yang kedua, tadi yang terakhir Bapak bilang, Prabowo sendiri tidak merasa sakit hati dengan kasus ini. Gimana ini Pak? Ya kan, kalau pemimpin-pemimpin ini kan tidak seperti kita jiwanya. Udah memiliki jiwa yang lebih besar, lapang dada. Nah, dan cara berpikirnya juga beda. Misalnya filosofi berpikirnya Pak Prabowo itu selalu dikemukakan di mana-mana. 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 orang musuh terlalu banyak. Di cara berpikir ini yang saya lihat hidup dalam diri Pak Prabowo. Sehingga saya percaya betul bahwa beliau mau merangkul semuanya dan ingin agar supaya pemerintahan yang akan datang bisa bersatu. Itu murni daripada jiwanya, dari cara berpikirnya gitu. 1 musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah, jadi saya yakin sekali kalau soal itu, itulah menjadi warna berpikirnya begitu. Jadi walaupun dokumen batu tulis itu tidak terwujud, Prabowo tidak merasa sakit hati kepada Mega gitu, Pak. Pak, mungkin kalau berbagai informasi mengatakan kan batu tulis itu orangnya sangat sedikit, Pak, yang ikut berunding, yang ikut tanda tangan, dan konon kabarnya Bung Martin ini salah satu yang ikut pada saat itu sehingga tahu persis apa yang terjadi pada proses batu tulis itu, Pak. Ya, saya di terakhir-terakhir diajak. Di batu tulis itu? Di batu tulis itu. Dan suasana itu adalah suasana kekeluargaan dalam perundingan itu. Saya lihat Pak Prabowo, Pak Hasim, Pak Fadlizon gitu, ketawa-ketawa saja menghadapi Ibu Mega. Jadi, suasana akrab lah sebenarnya. Nggak ada tegang gitu ya waktu itu ya? Nggak ada tegang. Tidak. Jadi, kalaupun tidak jadi terwujud, yang kecewa kita. Para pendukung ini ya. Para pendukung ini. Tetapi saya lihat Pak Prabowo tegar saja. Dan saya kira Pak Prabowo itu memiliki keyakinan bahwa hidup kita itu semua Tuhan mengaturnya gitu. Mengaturnya. Sebab beliau katakan di depan kita, kita sudah berjuang lama, melakukan berbagai persiapan-persiapan dalam pesta demokrasi. Tetapi pada akhirnya, saya bisa-bisa terpilih menjadi presiden yang ke-8. Padahal semua orang tahu bahwa gelar saya adalah 08 gitu. Gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang menurut beliau itu bahwa Tuhan atur demikian gitu. Nah, jadi 08
Orang kan lebih kenal Pak Prabowo sebagai 08. Ya 08 itu mungkin bagi pemirsa adalah julukan Prabowo ya. Dan menjadi, mudah-mudahan ya, tidak ada masalah lagi, beliau akan menjadi presiden yang ke-8. Seakan-akan udah diprediksi 08 pada presiden ke-8 ya. Jadi beliau selalu melihat ke arah positifnya dalam hidup ini. Jadi tidak selalu ke belakang. Nah, sebab semua itu dinamika dalam hidup. Yang penting tadi filosofinya itu adalah kita harus buat berkawan semua. Sebab kita memikirkan kepentingan bangsa. Dan saya lihat ya, kalaupun nanti misalnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega ketemu, mereka itu tidak. Bapak yakin ya bakal ketemu ya Pak ya? Yakin. Kapan itu Pak kira-kira? Ya sesudah keputusan MK ya. Saya yakin mereka itu tidak bicara mengutamakan bicara soal pembagian kursi kabinet, tidak. Sebab itu soal politik praktis saja itu. Kalau ketemu mereka itu akan bicara soal masalah kerjasama strategis. Misalnya bagaimana pikiran-pikiran Bung Karno soal nasionalisme yang sejalan dengan pikiran Pak Prabowo itu bisa dijalankan oleh pemerintahan yang akan datang. Dan Ibu Mega pasti akan mendukung itu. Jangan-jangan Ibu Mega merasa Pak Prabowo inilah yang akan bisa menjalankan, melaksanakan cita-cita Bung Karno itu. Jadi saya yakin itu yang akan mempertemukan mereka sehingga ada kesamaan visi, kesamaan cita-cita, bukan mengutamakan soal masalah jabatan kabinet, apa sebagainya, itu soal-soal praktis saja itu. Nah, Pak, kalau Bapak memiliki keyakinan semacam itu, apakah ini juga bisa ditafsirkan bahwa ada kemungkinan PDIP akan dirangkul juga sama Prabowo untuk menjadi misalnya dalam pemerintahan? Gitu. Ini gimana Pak opportunity-nya? Semuanya, baik partai pendukung, kalau partai pendukung sudah otomatis lah ya, akan dirangkul oleh Pak Prabowo, tetapi partai lain yang tidak ikut mendukung Pak Prabowo pun, bahkan lawannya nih Pak, bahkan lawannya pun Pak Prabowo akan merangkul dan akan menawarkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Sebab persoalan kita sekarang kan sangat kompleks ya. Nah, Pak Prabowo tidak mau dalam menghadapi persaingan global. Persaingan global ini kan luar biasa. Kita harus menjaga ekonomi kita, kita harus menjaga stabilitas kita dalam persaingan global. Pak Prabowo tentu menginginkan jangan sampai di dalam negeri persoalan-persoalan kecil itu mengganggu persatuan kita. Tapi kalau kita bisa atasi, kita bersama-sama membicarakannya, maka pemerintahan yang akan datang itu bisa konsentrasi untuk membangun ekonomi, membangun kedaulatan bangsa kita dalam rangka persaingan global. Jadi Pak Prabowo lihat itu cepat sekali, saya lihat itu langsung ketemu dengan Presiden Cina, Perdana Menteri Jepang, kemudian Perdana Menteri Malaysia. Itu kan langkah-langkah seorang. Apakah Prabowo akan kayak Soekarno juga berada di tengah antara berbagai kekuatan? Kalau dulu kan Amerika dan Rusia, mungkin sekarang Amerika dan Cina gitu. Saya kira Pak Prabowo akan tetap pada pesan konstitusi kita, bahwa kita menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi tidak mau masuk kepada blok-blok yang ada, menghormati dan menghargai negara-negara lain, tetapi semuanya harus mengacu kepada kepentingan rakyat kita, kepentingan dalam negeri. Dan kalau saya lihat, beliau itu akan sangat concern nanti kepada soal-soal rakyat kecil. Sebab beliau 2 periode menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jadi petani-petani akan menjadi prioritas beliau, orang-orang kecil, buruh-buruh, nelayan dan sebagainya. Dan itulah yang kita ingin lihat, perubahan bagaimana dalam kepemimpinan Pak Prabowo ke depan, yang memang betul-betul sejalan dengan cita-cita Bung Karno, seperti yang ditulis oleh beliau dalam bukunya Paradoks Indonesia.
Nah, Bung Martin, kalau kita lihat ya hubungan Prabowo dengan Mega, dan Bung Martin yakin banget bahwa itu hubungan baik-baik saja ya, dan akan ada pertemuan. Kelihat apa kira-kira manfaat dari hubungan yang baik ini buat ketatanegaraan kita dan buat kepentingan rakyat? Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, Ya. tentu dengan kekuasaan yang besar. Ya. Dipilih oleh rakyat. Ya. Tetapi rakyat juga memilih PDIP sebagai partai yang terbesar. Ya. Sehingga dalam undang-undang kita sudah diatur, ketua DPR itu adalah dari partai politik terbesar. Jadi kalau PDIP, ketua DPR-nya dari PDIP, presidennya Pak Prabowo, tentu sebaiknya kerjasama antara keduanya harus lebih ditingkatkan. Harus dilihat ada kepentingan lain yang menjadi tantangan kita. Jadi kalau misalnya ini bisa berjalan ke depan, maka cita-cita tadi, cita-cita yang dalam kampanye, kemudian dalam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, itu akan lebih mudah. Jadi perlu sebenarnya saling mengisi, saling bergandengan tangan. Jadi hubungan mereka berdua bukan hanya menguntungkan mereka berdua, tapi memberi banyak kemaslahatan buat masyarakat dan bangsa kita ini, Pak. Saya kira untuk kepentingan bangsa sebenarnya yang utama kalau Ibu Mega dan Pak Prabowo itu bisa kerjasama, kepentingan bangsa. Kalau mereka apalah kepentingannya lagi. Ini kan mereka ini sudah negarawan ya. Jadi kepentingan bangsa membuat mereka harus kerjasama. Tidak boleh berseteru, sebab rakyat kita ini sekarang memerlukan kepemimpinan yang bisa mensejahterakan mereka. Itulah tantangan kita sekarang. Baik, Bung Martin, pertanyaan yang terakhir. Kalau prediksi Anda dengan hubungan, tentu Anda punya premis mereka akan berhubungan baik, mereka akan ketemu. Apa yang akan terjadi atau perkembangan apa di dalam pemerintahan Prabowo nanti ya, dengan adanya hubungan baik ini? Saya kira Pak Prabowo akan lebih yakin bahwa di dalam negeri kita bersatu, tidak menimbulkan banyak masalah-masalah lagi, dan Pak Prabowo bisa mengakomodir, mengakselerasi kekuatan bangsa kita untuk bisa menjadi kekuatan global. Sebab bagaimanapun juga itu memerlukan satu persatuan yang kuat kalau kita mau bermain dalam kompetisi global. Dan cita-cita Pak Prabowo saya kira adalah membawa Indonesia itu pada kemajuan dan kesejahteraan. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan dengan mengajak semuanya, merangkul semuanya, bersama-sama untuk melangkah ke depan. Itulah saya kira cara berpikir beliau. Jadi tadi itu ya 1.000 teman masih kurang, tapi Dan satu musuh itu terlalu banyak. Prinsip itu yang akan termasuk dalam kaitannya dengan Mega dan dalam manage negara. Baik, Bung Martin, terima kasih atas kehadirannya. Dan nanti mungkin setelah ada perkembangan-perkembangan yang akan datang dalam hubungan Megawati dan Prabowo, kita bisa jumpa lagi, kita bisa mengkulik lebih banyak lagi tentang hubungan itu dan kepentingan bangsa. Terima kasih sekali lagi, Bung Martin. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita mengenai hubungan antara mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan calon Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Dan sampai di sini perbincangan kita. Jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa.